Halo teman menonton semua, balik lagi di Menonton Klasik, tempat kita bisa bahas film-film klasik keren dan juga legendaris. Kali ini kita akan bahas salah satu film bisu paling terkenal yang dibintangi dan disutradarai oleh Charlie Chaplin. City Lights ini adalah salah satu film Charlie Chaplin yang paling terkenal dan banyak dipuji sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Film ini dirilis tahun 1931 dalam format hitam putih dan merupakan film bisu. Jadi, tidak ada dialog di dalamnya. Sebelum kita bahas alur filmnya, kamu harus pencet dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya enggak ketinggalan menonton video-video terbaru kita. Ini dia alur cerita dari film City Lights yang dibintangi oleh Charlie Chaplin. Cerita dibuka lewat adegan di mana masyarakat datang ke sebuah acara peresmian patung perdamaian dan kesejahteraan di balai kota. Setelah diawali pakai pidato, patung tersebut kemudian dibuka untuk masyarakat. Tapi ketika dibuka, ternyata The Tramp sedang tidur di atas patung tersebut. Di sana kita akan disuguhkan adegan slapstick dari The Tramp yang coba pergi dari patung tersebut. Setelah itu, The Tramp pergi berjalan-jalan ke kota. Karena macet dan menghindari polisi, dia coba untuk masuk ke mobil orang ketika menyeberang. Saat keluar dari mobil, dia bertemu dengan seorang penjual bunga yang cantik. Perempuan itu menawarkan bunga untuknya. Ketika itulah dia sadar kalau si penjual bunga tersebut buta. Setelah memberi bunga dan dibayar, penjual bunga tersebut salah mengira kalau The Tramp pergi naik mobil. Padahal, The Tramp sendiri masih berada di sampingnya. The Tramp pura-pura tidak berada di samping perempuan tersebut sambil melihat kecantikan si penjual bunga. Tapi, yang ada dia malah disiram oleh si penjual bunga tersebut karena dia tidak tahu kalau ada The Tramp di sana. Di malam hari, The Tramp pergi ke pinggir sungai untuk menikmati bunga yang dibelinya tadi dan bersiap untuk tidur di atas kursi. Di sana, dia malah melihat seseorang yang coba untuk bunuh diri dengan terjun ke sungai. Bukannya menyelamatkan, dia malah jadi korban. Dia nggak sengaja terikat dan batunya dilempar ke sungai, membuat The Tramp hampir tenggelam di sungai tersebut. Dia lalu diselamatkan oleh laki-laki itu, tapi setelah naik lagi, dia malah tercebur ke dalam sungai. Akhirnya dia diselamatkan lagi oleh laki-laki tersebut. Dari sana, laki-laki tersebut kemudian sadar dan dia berkata bahwa dia tidak akan coba untuk bunuh diri lagi. Sebagai rasa terima kasihnya, ia mengajak The Tramp untuk pergi ke rumahnya. Ternyata lelaki tersebut adalah seorang jutawan. Di sana, The Tramp diberi banyak minuman hingga mabuk. Si jutawan tersebut juga coba bunuh diri lagi, kali ini pakai pistol, tapi kembali diselamatkan oleh The Tramp. Si jutawan kemudian ajak The Tramp untuk berpesta di kota. Di pagi harinya, ia membantu jutawan tersebut untuk pulang ke rumahnya. Ketika itu, dia melihat si perempuan penjual bunga sedang menuju ke tempat jualannya. Ia kemudian mengambil sejumlah uang dari si jutawan dan mengejar perempuan tersebut. The Tramp lalu membeli semua bunganya. Ia juga mengantarkan si penjual bunga pulang pakai mobil si jutawan. Setelah The Tramp pergi, perempuan penjual bunga tersebut bercerita tentang temannya yang baik hati dan kaya raya ke neneknya. Sementara itu, The Tramp kembali ke rumah mewah, di mana si jutawan yang sekarang sudah tidak mabuk, tidak ingat siapa The Tramp, dan kemudian malah mengusirnya. Tapi di hari itu juga, si jutawan mabuk-mabukan lagi. Di jalan, ia ketemu lagi sama The Tramp. Dia lalu mengajak The Tramp ke rumahnya untuk berpesta. Tapi, walau begitu, kejadian berulang lagi. Keesokan harinya, The Tramp lagi-lagi diusir si jutawan karena dia yang sudah tidak mabuk, tidak mengenal siapa itu The Tramp.
Di jalan, The Tramp lagi-lagi ketemu dengan si penjual bunga, tapi tidak di tempat biasanya. Di sana dia mendengar pembicaraan dokter yang bilang kalau si penjual bunga ini sedang sakit. Karena ingin benar-benar membantu perempuan tersebut, The Tramp kemudian akhirnya mengambil pekerjaan menjadi seorang pembersih jalanan. Saat kerja jadi pembersih jalanan, waktu sedang break makan siang, dia coba membawakan belanjaan untuk perempuan itu waktu neneknya lagi jualan bunga. Di apartemennya, untuk menghibur si perempuan, dia membacakan koran. Dia membacakan berita tentang seorang dokter yang bisa menyembuhkan buta. Perempuan itu lalu senang karena akhirnya dia bisa lihat The Tramp kalau ia bisa diobati lewat penyembuhan tersebut. Tapi The Tramp malah kaget dengan perkataan si perempuan itu. Dia takut kalau perempuan itu akhirnya bisa melihat dan akhirnya tahu kalau sebenarnya The Tramp bukanlah seorang kaya raya seperti yang ia bayangkan. Di tempat perempuan tersebut, The Tramp juga melihat kalau ada peringatan penggusuran yang disembunyikan oleh neneknya. Saat The Tramp pergi, The Tramp berjanji kalau ia akan membayarkan uang sewa supaya mereka tidak digusur. Tapi, The Tramp malah dipecat dari pekerjaannya karena dia sering datang telat. Ia kemudian ketemu seorang petinju dan diajak untuk pura-pura bertarung dan membagi uang hadiah tinjunya. Si petinju bilang kalau dia nggak akan terlalu sadis saat bertarung. Tapi, sebelum bertarungan, si petinju malah kabur karena ia akan ditangkap. Dia kemudian digantikan oleh petinju lain yang tentunya sangat sadis untuk bertarung. Waktu bertarung, The Tramp terus berusaha untuk menghindar, tapi tetap saja ia akhirnya KO dari si petinju tersebut. The Tramp kemudian ketemu lagi sama si jutawan pemabuk untuk ketiga kalinya. Lagi-lagi, dia diajak untuk ke rumahnya. The Tramp kemudian cerita tentang si perempuan tersebut dan apa yang sedang dihadapinya. Lalu si jutawan memberikan uang untuk operasi mata si perempuan buta tersebut. Tapi, tiba-tiba mereka dirampok. Perampok kemudian memukul si jutawan hingga pingsan dan membawa sisa uang si jutawan. Polisi kemudian menemukan The Tramp dengan uang yang diberikan si jutawan. Ternyata, karena dipukul sampai pingsan, si jutawan lagi-lagi nggak ingat pernah ngasih uang ke si The Tramp. The Tramp pun dituduh sudah mencuri uang si jutawan. The Tramp kemudian mencoba untuk kabur. Setelah menghindari polisi terus-terusan, ia berhasil pergi ke tempat si perempuan. Ia kemudian ngasih uang ke perempuan tersebut. Yang pertama, untuk bayar sewa tempat tinggalnya supaya mereka tidak digusur, dan yang kedua, untuk operasi matanya. Di sana, The Tramp juga bilang ke si perempuan kalau ia akan pergi dalam waktu yang lama. Padahal, ia akhirnya ditangkap dan dipenjara polisi. Setelah beberapa bulan kemudian, The Tramp akhirnya dibebaskan. Ia langsung pergi ke tempat perempuan biasa jualan bunga. Tapi perempuan itu nggak ada di sana. Si perempuan ternyata sekarang sudah bisa melihat dan punya toko bunga sendiri yang besar bersama neneknya. Walau begitu, dia nggak pernah lupa sama si pemberi kebaikan. Yang dibayangannya adalah seorang yang kaya raya dan juga ganteng. Waktu ada seorang laki-laki ganteng datang, dia bahkan mengira si laki-laki penolongnya tersebut telah kembali. Suatu hari, The Tramp lewat di depan toko bunga. Ia nggak lihat sama sekali kalau ada si perempuan yang dia cari di toko itu. Dia kemudian menunduk untuk mengambil bunga yang ada di pinggir jalan. Dan ketika itu, dia sempat diganggu oleh anak-anak penjual koran. Tapi saat ia kembali melihat ke jendela, ia melihat perempuan tersebut. Ternyata, si perempuan sudah memperhatikannya dari tadi saat ia dijahili sama si anak-anak penjual koran. Tapi, dia nggak tahu siapa sebenarnya The Tramp. The Tramp sempat kaget dan diam. Sebelum akhirnya, dia tersenyum. Perempuan itu kemudian ikut tersenyum juga dan coba kasih bunga baru untuk The Tramp. Dia juga mau ngasih uang untuk The Tramp. Tapi,
The Tramp malu dan coba untuk pergi, ninggalin si perempuan. Si perempuan kemudian mengejar ke depan toko pintu bunganya dan maksa The Tramp untuk terima bunga juga uang pemberiannya. Saat ngasih ke tangan The Tramp, tiba-tiba si perempuan berhenti. Senyumnya berubah menjadi bingung. Ia coba raba tangan The Tramp, baju, sampai kerah jasnya. Lalu ia bertanya. The Tramp lalu menjawab, lalu si perempuan menjawab lagi. Si perempuan lalu menggenggam tangan The Tramp lebih erat ke dadanya. Dan kemudian keduanya pun tersenyum. Tamat. Walaupun film bisu, film ini sama sekali nggak akan ngebosenin. Hal ini karena ada banyak tingkah laku The Tramp atau Charlie Chaplin yang sungguh-sungguh sangat konyol. Adegan slapstick di dalam film ini sendiri jadi inspirasi banyak film di dunia hingga saat ini. Bahkan sampai ke Indonesia, lewat film Warkop DKI misalnya. Hal lain yang bikin keren adalah musik yang disajikan tanpa putus dari awal hingga akhir adegan di film ini. Musik-musiknya bisa membawa suasana dengan sangat baik dan menyajikan adegan yang menarik walau tanpa dialog. Untuk kamu yang mau mulai nonton film bisu untuk pertama kalinya, City Lights ini bisa jadi pilihan yang sangat ringan dan juga menghibur. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka sama filmnya. Klik juga tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita bisa terus menonton bareng film klasik di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!